Halo guys, setelah sekian lama menanti nih ya untuk nyobain salah satu handphone gaming terbaik di range harga 2 jutaan, akhirnya gue kesampaian juga. Di depan gue sudah ada Poco M6 Pro yang bakal kita kulik kurang lebih 15 kekurangan dan juga kelebihan yang dibeliin sama handphone ini sebelum lu ngetakis gitu brother. Nah ini memang selama pemakaian kurang lebih 2 bulan, gue menemukan hal-hal tersebut yang ada yang menurut gue oke, tapi ada beberapa yang menurut gue agak kurang. Daripada kalian penasaran, langsung simak aja nih videonya bro. Hal pertama sih ya yang gue apresiasi dari Poco M6 Pro ini adalah desainnya brother. Yang beneran nih upgrade banget dari versi yang sebelumnya. Looks-nya tuh lebih mewah, clean, dan gak kelihatan terlalu segmented kayak yang sebelumnya gitu. Ya meskipun harus kita akuin ya, bahwa ini desainnya memang mirip banget sama Redmi Note 13 yang kemarin gitu bro. Tapi menurut gue pribadi sih nggak masalah sama sekali ya bro. Malah gue lebih suka nih sama desain dari Poco M6 Pro ini, yang lebih clean tanpa ada frame kotak buat modul kameranya. Terus khusus buat varian warna biru ya yang gue review sekarang nih, ini entah kenapa gue tuh suka banget guys sama framenya tuh yang dikasih warna hitam doff kayak gini. Ya meskipun terkesan warnanya tuh nabrak banget ya sama bodi belakangnya, tapi entah kenapa gue ini malah suka bro. Jadi kesannya tuh lebih laki banget gitu, plus nggak gampang kotor juga nih bro. Tapi paling sedikit catatan aja nih bro, kalau desain glossy bodi belakang yang kayak gini, itu pasti gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Terus kameranya juga lebih nonjol keluar gitu ya bro. Tapi untungnya nih Poco ngasih solusi ya, dengan ngasih silicone case yang juga termasuk elegan sih dengan warna yang abu-abu kayak gini bro. Jadi selain bisa bikin desainnya tuh nggak gampang kotor, modul kameranya pasti lebih aman banget nih dari gesekan bro. Lanjut guys, masih soal desainnya nih, yang mana kelebihan kedua yang gue suka itu dari segi infrared blaster dan juga masih ada jack audio 3,5 mili nih di bagian atasnya. Ya meskipun dua poin ini terbilang biasa aja gitu ya untuk sebuah smartphone dengan daya jual utama performa, tapi khususnya nih ya buat jack audio 3,5 mili menurut gue tuh masih sangat amat penting banget bro. Apalagi mengingat TWS tuh dengan harga yang terjangkau belum ada tuh yang bener-bener bisa ngasih latensi yang super rendah. Terutama buat akomodir kegiatan gaming lu yang intensif gitu. Terus kalau untuk infrarednya nih ya, ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya sama gaming. Cuman fitur ini menurut gue tuh emang ngebantu banget. Terutama buat ganti remote AC gitu ya, ataupun TV sewaktu-waktu lu butuh gitu bro. Sekarang kita pindah guys ke bagian depan, yang mana lo di sini juga harus mengakui ya kalau bezel layarnya tuh tipis banget bro. Ini bikin enak banget buat ngelihat layarnya gitu. Berasa nggak kayak handphone 2 jutaan, tapi udah di atas 3 juta gitu bro. Apalagi nih ya kalau misalnya kita ingat-ingat desain yang sebelumnya, yaitu Poco M5 dan juga Poco M4 Pro, menurut gua untuk desain dari Poco M6 Pro ini jauh lebih mewah banget brother. Nah, selain ngejual bezel layar yang tipis banget guys untuk harga 2 jutaan, kualitas layarnya ini juga nggak kaleng-kaleng bro. Udah pakai panel AMOLED ya 120Hz, yang otomatis bikin fingerprintnya itu sekarang jadi under display. Kemudian buat kebutuhan multi-touch ini aman banget ya guys, karena udah support sama yang namanya 10 jari. Dipakai buat outdoor juga aman banget, karena peak brightness-nya tuh di angka 1000 nits. Terus nih ya, yang paling gue suka, lapisan layarnya tuh udah dilindungin loh sama Corning Gorilla Glass 5. Tapi ya meskipun kayak gitu guys, gue saranin lu tetap aja deh pakai anti gores tambahan bro. Hitung-hitung buat jaga-jaga gitu bro. By the way ya, kalau kita ngomongin masalah kualitas layar, menurut gue pribadi ya, untuk si Poco M6 Pro ini adalah salah satu handphone di range harga 2 jutaan yang punya kualitas layar terbaik loh bro. Poin menarik terakhir nih dari desain si Poco M6 Pro ini guys, ini adalah karena smartphone ini tuh udah tersertifikasi IP54 Dust and Splash Resistant. So kalau misalnya sekedar buat kena cipratan air gitu ya, ataupun kehujanan tipis-tipis lah, insya Allah ini masih aman banget bro. Asal jangan sampai nih lu ada gila-gilanya nih handphone lu ajak berenang gitu bro, karena pada dasarnya lu harus paham bahwa handphone ini range harganya cuma 2 jutaan gitu bro. Lanjut bro, kalau misalnya kita ngomongin masalah kamera ya, ini sekaligus menjadi poin kelebihan ke-6 yang dimiliki sama si Poco M6 Pro ini. Kenapa? Karena Doski ini udah punya yang namanya tuh stabilisasi yang berbasis OIS bro. Ya meskipun kemampuan perekamannya tuh masih mentok ya, maksimal di angka 1080 pixel 60 fps dan cuma stabil nih di angka 1080 pixel 30 fps aja. Tapi guys, tingkat kestabilan videonya ini patut banget diapresiasi loh, baik di kamera belakang ataupun di kamera depannya nih. Karena kehadiran OIS ini juga jadi sedikit ngebantu ya, hasil foto yang di capture itu jadi lebih maksimal bro. Hasilnya nih bahkan bisa gue samain dengan hasil foto di handphone 3 jutaan gitu. Tapi dengan sedikit catatan nih bro, kalau lo ngambil fotonya itu harus di kondisi yang cahayanya cukup. Kemudian poin terakhir nih yang gue suka dari kameranya adalah kemampuan 2 kali in sensor zoomnya. Yang ngebikin kalau misalnya kita mau ngambil foto di kondisi 2 kali zoom, itu tetap punya kualitas yang sama guys tajamnya. Kayak misalkan lo pakai yang 1 kali zoom.
Kelebihan selanjutnya dari Poco M6 Pro ini adalah dari segi performanya, yang ditopang sama chipset Helio G99 Ultra dan dipaduin nih sama RAM sebesar 8GB dan storage 256GB UFS 2.2. Sebagai gambaran awal aja nih ya, skor Antutu yang bisa dihasilin sama Poco M6 Pro ini ada di angka 385 ribuan poin buat versi 9 bro, dan 438 ribu poin untuk Antutu versi 10. Performa gamingnya pun ini menurut gue tuh stabil banget cuy. Sedangkan kalau misalnya lo pengen pakai handphone ini buat main Mobile Legends ya, ini tuh bisa dimainin di settingan frame rate super dan juga grafisnya ultra. Hasilnya sih pas gue mainin, ini nggak pernah ketemu lag sama sekali ya bro. Dan stabil nih, di kisaran 59 sampai 60 fps. Lanjut ke PUBG Mobile, yang mana di sini tuh gue maksa main di settingan yang maksimal ya, itu tuh bisanya di HD High. Tapi kalau misalnya lo lebih mentingin frame rate yang oke, mending lo pakai settingannya tuh Smooth Ultra aja guys. Hasilnya tuh dijamin lo bakal puas banget. Karena doi ini bisa lancar loh guys, di kisaran 39 sampai 40 fps. Nah bahkan ya untuk si Poco M6 Pro ini guys, dia tuh udah pakai yang namanya Hard Gyro, yang ngebikin kita tuh kalau mau ngeker-ngeker lebih enak gitu bro. Terakhir kalau buat main Genshin Impact, lu bisa lihat sendiri ya guys, kalau gua nih masih nyaman banget main Genshin Impact di handphone ini, di kisaran tuh di angka 40-an fps. Dan di sini gua tuh mainnya di grafis lowest 60 fps bro. Poin kelebihan ke-8 adalah speakernya guys, yang udah stereo, yang dimiliki sama si Poco M6 Pro ini. Selain stereo speakernya yang jadi pelengkap ya buat kualitas layarnya tadi guys, hal ini juga sangat amat ngebantu banget loh buat kebutuhan entertainment jadi lebih nyaman. Terus pas dipakai buat main game juga lebih mantep nih pastinya bro. Terutama buat lo semua nih yang suka main game FPS kayak misalnya PUBG, tapi nggak suka pakai TWS gitu ya karena sering delay. Ataupun headset yang kabel karena posisinya tuh rasa-rasa ngeganggu. Nah dengan speakernya yang udah stereo ini, ngebikin kita tuh jadi lebih peka gitu sama posisi musuh bro. Tapi jujur ini sangat amat ngebantu banget sih guys. Karena seperti yang kita tahu ya, di luar sana tuh masih banyak banget brand yang cuman ngasih speaker mono. Padahal harga handphone itu bisa 5-6 jutaan ke atas gitu guys. Tapi ini ya, dengan 8 kelebihan yang udah gue sebutin dari awal tadi guys, rasa-rasanya memang rada kurang kalau misalkan kemampuan baterainya ini boros gitu bro. Nah untungnya nih ya, ketahanan daya baterai 5000 mAh di Poco M6 Pro ini tuh masih tergolong impresif banget. Gue juga jarang banget nih ketemu casan pada saat seharian gue pakai handphone ini gitu guys. Tapi buat sedikit gambaran aja nih ya, untuk kebutuhan nonton YouTube di resolusi 1080 pixel selama kurang lebih 30 menit, ini baterainya tuh cuma berkurang 4% aja. Sementara buat kebutuhan lain, kayak misalkan kebutuhan berat main Genshin Impact sekitar setengah jam, itu baterainya berkurang 8%. Intinya sih ini nggak boros-boros banget bro. Performa charger 67 wattnya pun sama sekali nggak ngecewain sih. Karena pas gue coba nih ya, ngecharge 6-100%, baterainya tuh bisa terisi penuh selama 1 jam 2 menit aja bro. Gue juga bahkan iseng banget nih ya ngecek, sensornya juga lengkap banget ternyata. Udah Wi-Fi 6 dan nggak ketinggalan juga nih ada fitur NFC di Poco M6 Pro ini bro. Lanjut ke kelebihan terakhir ya, yang bisa jadi pertimbangan lo buat ngetakis atau enggak si Poco M6 Pro ini di harga 2 jutaan di pasar, itu adalah masalah jaminan update softwarenya bro. Nah sesuai sama judul yang ada di thumbnail gitu guys yang lo lihat, tentunya handphone ini juga masih punya kekurangan selain 11 kelebihan yang udah gue paparkan tadi. Nah selama gue pakai kurang lebih 2 bulan, ini gue menemukan kurang lebih ada 4 kekurangan yang mungkin saja bisa lo pertimbangkan sebelum ngetakis si Poco M6 Pro ini. Hal pertama yang perlu banget lo perhatiin adalah desainnya. Iya sih, meskipun gue memang pengagum desain dari Poco M6 Pro ini guys, tapi buat lo yang termasuk nggak suka pakai casing, ini mungkin justru jadi poin minus. Kenapa? Karena seperti yang udah gue bilang tadi guys, di pembahasan masalah desain. Kalau desainnya ini tuh gampang banget kotor sama ninggalin bekas sidik jari. Terus modul kameranya juga nonjol banget kayak gini bro, jadi agak bahaya nih kalau misalkan lo nggak pakai casing. Jadi saran dari gue nih ya, better kalau misalkan lo mau beli handphone ini, ya lo pertimbangin dulu bahwa lo harus pakai case-nya. Kecuali nih ya, lo udah siap buat pakai handphone ini dengan super hati-hati dengan segala konsekuensi yang bisa lo dapet nih bro. Kedua adalah masalah performa foto low light dari kamera Poco M6 Pro ini guys. Yang jujur, ini sama sekali bisa dibilang kurang impresif gitu. Beda ya kayak performa kamera di kondisi siang hari. Jadi saran dari gue nih ya, buat lo yang pengen ngambil foto malam di kondisi low light, pastiin lo harus banget pakai fitur night-nya. Yang sepengalaman gue nih ya, itu hasilnya lumayan ngebantu kualitas foto jadi lebih baik bro.
Poin ketiga adalah karena handphone ini belum 5G. Ya secara gitu kan ya, karena chipsetnya juga masih pakai Helio G99 Ultra. Ya meskipun sebenarnya ini bukan kekurangan yang minor sih ya. Mengingat handphone ini sih range harganya kan memang 2 jutaan. Bahkan 3 jutaan lain pun ada nih yang belum ngasih 5G. Tapi karena nggak sedikit handphone di luaran sana yang udah punya konektivitas 5G yang harganya lebih murah, mungkin poin ini bisa jadi sedikit pertimbangan buat kalian. Apakah lo lebih butuh performa yang ngebut atau sinyal 5G yang masih nggak jelas gitu ya untuk sebuah smartphone dengan harga 2 jutaan? Poin terakhir yang menurut gue tuh paling kudu dan wajib harus banget lo pertimbangin guys. Karena layar dari Poco M6 Pro ini kadang ada sedikit delay pas kita main game. Nah hal ini tuh awalnya gue rasain pas gue tes buat main real drum ya. Kalau misalnya kita main di tempo yang lambat, itu nggak bakal kerasa sama sekali memang. Tapi kalau misalnya temponya ini dicepetin, ini baru bakal berasa banget guys. Nah kalau misalkan lo termasuk salah satu orang ataupun user yang hobi main game dengan pace tinggi kayak PUBG, kemudian CODM sama Mobile Legends, mungkin ini harus sedikit adaptasi banget sih bro. Tapi sebenarnya sih ini bukan kondisi yang terlalu parah banget gitu loh guys. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan lo bukan salah satu orang yang suka main game yang pace-nya tinggi, gue rasa lo nggak akan ngerasain banget gitu bro. Nah dengan harga SRP nih guys, di angka 2.999.000 pada saat launching, bahkan pada saat pertama kali penjualan itu di quarting jadi 2.799.000, gue rasa untuk Poco M6 Pro ini adalah salah satu smartphone yang punya performa paling GG guys, di range harga 2 jutaan. Jadi gue rasa nggak salah ya guys, kalau Poco tuh bahkan sampai berani banget loh ngasih tagline hashtag 3 kali makin GG ke Poco M6 Pro ini bro. Karena emang udah se-upgrade itu handphone ini. Mulai dari desainnya udah makin premium ya, selayaknya Redmi Note series. Khususnya untuk varian warna biru ini guys, yang ngasih frame hitam kayak gini, ini keren banget. Kameranya udah ada OIS-nya ya guys, kemudian layarnya udah pakai AMOLED 120Hz, udah stereo speaker, masih enak banget nih buat dipakai buat ngegame dan juga nggak panas. Kemudian udah punya IP54 ya, sampai ngecasnya tuh makin cepet banget guys, berkat adapter 67 watt. Nah konsumsi baterainya juga masih oke banget nih menurut gua. Tentunya ini terlepas ya guys dari 4 poin kekurangan yang mungkin bisa lo pertimbangkan tadi bro. So bagaimana guys pendapat kalian soal Poco M6 Pro ini guys? Apakah worth it atau tidak untuk kalian takis? Atau mungkin buat lo semua nih yang udah ngebeli duluan kemarin-kemarin, monggo silahkan aja sharing-sharing pengalaman kalian selama memakai Poco M6 Pro ini. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.